Kak Temi. Halo, Alma. Wah, ini baru selesai Startup Heroes ya? Nakama Startup Heroes-nya baru Iya, ya? yes. Baru aja 5 menit yang lalu, terus lagi pasang alis. Kacap Kita udah dulu harus ya. online. Iya. Oke, Kak Temi, ini kan untuk podcast aku tanya sedikit ya, tanya-tanya sedikit. Tapi sebelum itu, bisa nggak Kak Temi, maksudnya memperkenalkan diri Kak Temi dulu siapa, kesibukannya apa? Oke, silakan. Oke, thank you, Alma. Thank you banget loh udah waktunya disempet-sempetin buat kolaborasi nih kita. Salam kenal buat teman-teman dan fansnya Boss Lady ya, Lady Boss ya. Jangan Lady Boy ya. Oke. Perkenalkan nih, saya Temi. Nama saya Temi. Saya based di Tangerang Selatan, tepatnya di BSD. Jadi saya adalah seorang perempuan, seorang perempuan ya. Saya seorang perempuan dengan anak satu dan suami satu gitu. Kegiatan saya sekarang ini ada dua nih fokusnya selain berumah tangga ya. Yang pertama adalah saya punya company IT, sudah berdiri dari 2015. Kemudian saya juga membangun ekosistem builder, sudah berjalan dari 1 tahun terakhir gitu. Nah, kegiatan yang lagi sedang dijalani ya keduanya itu. Cuman kalau di IT solution kan sudah ada tim, sudah autopilot bisa jalan sendiri. Jadi nggak day to day operate di situ. Tapi kalau saya perlu datang untuk decision maker atau dealing sama klien atau tanganin project-project baru, kontrak baru, nah itu saya baru hadir di situ. Kayak gitu, Kak Alma. Iya, keren banget sih Kak Temi ini benar-benar sibuk loh guys. Jadi kadang kalau waktunya nih dapat kesempatan untuk ngobrol kayak gini aja kayak cukup ini ya, cukup jarang sebab beliau ini sibuk sekali meeting terus back to back meeting. Nah Kak Temi cerita sedikit dong. Ini kan Kak Temi sedang menjalankan Nakama Startup Heroes. Boleh cerita sedikit nggak apa itu Nakama Startup Heroes dan kenapa sampai membuat acara tersebut? Oke, makasih banget jawabannya. Jadi sekalian kita ngiklan ya. Nakama Startup Heroes itu adalah salah satu program dari kegiatanku yang kedua, yaitu Impactpreneur, yang ekosistem builder itu. Jadi kita mau, singkatnya, saya ilustrasiin begini, seorang pemuda punya kegiatan bisnis, dia bangun bisnisnya, kemudian dia punya problem, yaitu dia nggak tahu bagaimana scale up bisnisnya. Dia nggak punya mentor, dia nggak punya knowledge yang bagus. Nah, kemudian dia datang ke Nakama. Nakama memberikan pelatihan buat dia sehingga dia bisa siap untuk di-funding. Dia ketemu juga sama exposure media. Kemudian dia juga dipertemukan dengan business matching gitu. Kita ada program business matching. Nah, kemudian startup ini akhirnya jadi scale up deh gitu singkatnya. Oke, aku lihat ada 31 startup ya? Nama startup kalau Untuk nggak salah. Untuk iya benar. Startup Heroes ini. Jadi ini event yang pertama Iya. dan disupport banyak sekali sponsor dan partner aku lihat. Wah Iya betul. ini keren banget sih Kak Temi. So this is the first startup bootcamp yang bisa kayaknya nge-grab segitu banyak partner ya Kak kayaknya. Iya. Harapannya juga ini menjadi inspirasi buat lembaga-lembaga yang lain supaya kita sama-sama bareng-bareng support startup yang ada di Indonesia nih. Untuk startup Nakama sendiri, untuk program Nakama sendiri kita udah kolaborasi sama 4 venture capital nih, Kak Alma. Yang nggak cuma di program ini, mereka akan barengan sama bersedia untuk memberikan peluang funding, tapi mereka juga akan berkelanjutan dengan program ini ke depannya gitu. Wah, ini keren banget sih. Jadi, kelebihan Nakama Startup Heroes itu adalah Kak Temi, Nakama memperkenalkan nanti memberikan kesempatan lah untuk si startup-startup ini untuk pitching ya di hadapan venture capital, angel investor gitu ya, Kak.
Iya, betul. Jadi apakah program ini seperti apa ya, membuat mereka ready untuk pitching atau bagaimana ya Kak? Atau dari ideation atau dari tahap apa ya Kak mulainya? Oke, jadi di Nakama Star Heroes ini stage ini sudah melewati ideation. Jadi paling tidak mereka sudah punya tim yang lengkap, kemudian sudah punya MVP untuk di-develop, dan juga mereka harus sudah punya traction selama 1 bulan selama mengikuti Nakama ini. Oke, nah Gitu. uh, ini kan Kak Temi sendiri adalah seorang entrepreneur, seorang businesswoman lah ya, seorang businesswoman, dan Kak Temi juga sekarang banyak sekali uh, punya komunitas startup. Nah, Kak Temi boleh cerita sedikit nggak mindset apa sih harus dimiliki oleh seorang startup owner, founder, atau entrepreneur? Ya, yang harus dimiliki, pertanyaan bagus banget nih ya. Barusan juga tadi lagi bahas sama tim startup yang hari ini kita lagi kurasi. Di situ saya menemukan ini, Kalma. Ada 92% CEO itu mengutamakan inovasi di dalam startupnya, di dalam perusahaannya. Tapi yang mengejutkannya nggak semua entrepreneur ini bisa mewujudkan si inovasi itu menjadi kenyataan gitu. Ya, jadi yang tadinya mau bikin perubahan, mau bikin sesuatu yang beda, mau membuat suatu dampak yang beda, ya ternyata pada eksekusinya mereka tidak lagi mengutamakan inovasi di startupnya. Kenapa begitu? Banyak tuh alasannya. Ketika masuk berjalan bisnis, ya mereka kehilangan kepercayaan, timnya itu dapat adaptasi dengan cepat untuk melakukan inovasi tersebut. Yang kedua, kehilangan kepercayaan bahwa organisasinya sendiri bisa melakukan inovasi itu. Kemudian kehilangan kepercayaan bahwa itu menjadi breakthrough di zaman itu gitu. Nah, yang keempat, kehilangan kepercayaan karena sibuk, nggak punya waktu meluangkan diri untuk eksplor. Jadi yang perlu dimiliki sama entrepreneur menurutku sendiri ya, ini dari pengalaman aku banyak mentoring dan dari kehidupan pribadi, ada yang pertama ya mental. Ya mental, ketika kita bangun bisnis, pastikan bisnis itu memang udah berjalan sehingga investasi masuk itu menjadi sebuah plus dan sebuah akselerasi membuat bisnis itu lebih cepat berkembang dan dampaknya lebih besar gitu. Jadi kita membuat bisnis itu bukan untuk diinvest sama orang. Bagus-bagus kalau kita punya bisnis berkembang dengan cepat dengan sendirinya gitu ya. Itu akan bagus sekali gitu. Jadi bebannya lain. Jadi kalaupun mau diinvest, ya diinvest karena kita butuh partner, kita butuh koneksi dari investor itu, kita butuh scale up untuk dikoneksikan ke bridging yang lain yang mereka punya gitu, bukan cuma uangnya aja, tapi ya uang pasti membuat bisnis itu sendiri memiliki dampak lebih luas dan lebih cepat lagi berkembangnya. Jadi ya pertama mental, yang kedua konsisten, Kalma, konsisten dalam melakukan segala sesuatu, mau itu loyalitasnya, mau itu kehausan belajarnya, mau itu membangun timnya, mau itu memperbesar kapasitasnya ya, mesti konsisten. Kemudian yang ketiga terus memperbesar kapasitasnya sih, gitu. Kapasitas berarti kita bicara harus selalu haus ya, haus akan belajar gitu. Jadi kalau ngobrol sama orang, berikan waktu untuk mendengarkan gitu. Sehingga kita bisa belajar, entrepreneur bisa belajar dari banyak perjalanan orang dan memasang proses hidupnya itu sebagai maraton ya, sebagai maraton. Jadi kita boleh men-set goal yang short, yang planning short itu sebagai sprint di bisnis ataupun di hidup. Tapi jadikan perjalanan sukses itu adalah proses, sehingga kita bisa melihat jangka panjang gitu. Dan ya jangan menyerah, kalau udah pasti entrepreneur itu bukan barang yang nyaman, bukan sesuatu yang nyaman. Jadi entrepreneur nggak punya bos, nggak ada yang nyuruh-nyuruh,
bisa bangun siang, kemudian banyak duitnya, enak banget ya kayak gitu. Moga-moga semuanya jadi entrepreneur kalau kayak gitu ya. Ya kalau jadi entrepreneur harus siap keluar dari zona nyaman, menanggung terbesar resiko yang ada di bisnis itu sendiri gitu, dan menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas segala keputusan. Kayak gitu sih Kak Alma. Wah, ini dari list semuanya Kak Temi yang barusan Kak Temi sebutkan nih kayaknya berat banget nih. Entrepreneur, seorang startup founder, mereka harus siap mental, harus selalu berinovasi. Kok tadi aku dengar itu kehilangan terus sih Kak? Tadi apa lagi mentoring startup yang sudah jadi atau bagaimana tuh Kak? Yang kehilangan kepercayaan, kehilangan kepercayaan dari timnya, kehilangan kepercayaan apa tadi yang sempat Kak Temi sebutkan? Ya, jadi kebanyakan dari entrepreneur, bahkan ini data yang disimpan oleh PwC, kita bisa browsing itu bahwa pada awalnya seorang entrepreneur itu membuat list dalam satu keharusan di bisnisnya itu adalah nomor satu, dan atau salah satunya selain kekuatan bisnis, karakter, tim, dan lain-lain ya, salah satunya adalah inovasi. Tapi pada kenyataannya PwC ini mencatat bahwa tidak semua entrepreneur dapat melakukan dan mengeksekusi inovasi itu sendiri. Gitu. Kenapa begitu? Karena ketika dalam perjalanan tantangannya itu nggak mudah untuk melakukan inovasi itu sendiri. Banyak hal, ya itu tadi, ketidakpercayaan akan timnya, bahwa timnya bisa dapat beradaptasi seperti yang tadi sebelumnya aku udah share gitu, Alma. Oh, berarti ketidakpercayaannya si entrepreneur ini, si founder ini terhadap timnya gitu ya. Jadi bukan kepercayaan dari timnya. Oke. So, ini cukup panjang sebenarnya kalau kita mau bahas tentang entrepreneurship mindset, tentang mindset yang harus dimiliki oleh seorang startup seperti apa gitu. Tadi kan Kak Temi sudah cerita panjang lebar, dan ini juga knowledge yang cukup bagus untuk teman-teman yang pengen banget untuk jadi seorang pembisnis ya, seorang entrepreneur. Nah, Kak Temi, ini untuk menutup aja. Nah, ini aku masih banyak sih yang mau aku tanyakan dari Kak Temi, tapi berhubung waktu sudah cukup larut, mungkin nanti kita bikin sesi kedua. Nah, namun di sesi yang pertama ini aku mau dong, Kak Temi, boleh nggak kasih pendengar di sini podcast Boss Lady, Entrepreneurship Mindset, apa sih yang harus dimiliki oleh generasi muda, dan mungkin lately mereka juga agak berpikir, wah semakin banyak nih startup yang bermunculan, kok kayaknya entrepreneur itu kayaknya kelihatannya wow gitu ya, padahal mereka nggak tahu di belakang seperti apa ya Kak. Nah, mungkin dia banyak ada pertanyaan nih, Kak, aku sebaiknya kerja sama orang atau bisnis ya Kak? Gitu. Dan sekalian dong sama pesannya untuk mereka. Oke, thank you Kak Alma. Jadi sukses itu nggak harus dari kita bangun bisnis. Sukses itu ketika teman-teman dapetin satu pekerjaan dan memang passionnya di situ, kemudian bisa bertumbuh bareng sama perusahaan di dalam situ dan menata karir di sana, dan teman-teman happy, itu sukses. Jadi sukses nggak bisa diukur dengan uang. Sukses itu perjalanan menurut standar dan goal kehidupan teman-teman sendiri gitu. Nah, jadi kalau untuk menjadi entrepreneur itu sendiri, pastinya kita harus punya mindset yang benar, bahwa kita membangun satu bisnis itu buat nyelesain problem di sekitar kita, di mana di situ ada peluang. Nah, peluang itu bisa menghidupi kita sendiri. Nah, gimana sih cara mewujudkannya itu? Ya dengan bertekun melakukan dan mengerjakan si peluang itu. Jadi peluang itu nggak bisa jalan begitu otomatis kalau nggak kita kerjakan, dan siap menghabiskan kegagalan-kegagalan yang harus dirasakan di awal karena masih pemula. Jadi mungkin bisa ditipu orang, mungkin bisa salah mengambil keputusan. Nah, itu harus dihadapin, dan nggak apa-apa untuk salah, nggak apa-apa untuk gagal, nggak apa-apa untuk hancur. Tapi setelah itu harus bangkit lagi, perbesar lagi kapasitasnya, ambil lesson learn di situ, kemudian
cari cara yang lebih baik untuk mengambil goalnya itu. Jadi mungkin goal nggak perlu diubah, tapi caranya harus diubah. Kayak gitu, Kak Alma. Jadi Wow. pesan aku, tetap semangat. Kalau mau sukses, nggak harus mematok diri bikin bisnis. Kita gabung sama bisnis orang terus besar di sana, itu juga bagus. Bikin bisnis sendiri juga bagus. Jadi keduanya bagus. Yang penting hatinya berada di dalam track yang benar gitu, Kak Alma. Ya, sesuai dengan passion lah ya, sesuai dengan hal yang Ya, disukai lah ya. Karena memang kan betul. kalau bisnis entrepreneur itu selain kita harus bekerja keras, kita juga harus mikir jangka panjang ya, Kak Temi. Ya, Karena kalau udah kita membangun bisnis, kita sudah hiring orang, kita harus mikir nih, wah bulan depan gue mesti gaji orang. Belum lagi perpajakan, belum lagi yes, segala macamnya. Jadi memang A to Z-nya mesti harus dipikirin juga. Dan ya, benar kata Kak Temi, sukses itu tergantung ukuran masing-masing. Jadi kalau teman-teman merasa sukses dengan membangun bisnis, ayo ya enggak, terus ikut Nakama Startup Heroes. Jadi nanti bisa diajarin sama Kak Temi dan tim gimana caranya membangun startup yang oke dan sampai mungkin akan dapat kesempatan untuk pitching di hadapan venture capital sampai mendapatkan investment itu sendiri. Tapi balik lagi mindsetnya jangan cari duit ya. Pokoknya mindset awalnya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi duit akan datang sendiri, kita Kak Temi ya. betul. Iya. Oke, Kak Temi, kita bisa tanya-tanya Kak Temi di mana ya, Kak? Lewat Instagram atau lewat apa? Ya, aku ada IG. IG-nya itu Deborah Temi. Teminya double M ya. Double M terus Y. Deborah Temi. Gitu. Oke, nanti aku juga akan taruh linknya Kak Temi di caption, serta Nakama Startup Heroes juga, link Instagram, dan informasi tentang PT-nya Kak Temi juga ya, AIS ya namanya. Iya. Thank you, Kak Alma. Thank you loh Kak Temi waktunya. Nanti kita Iya, bikin ditunggu. jadwal lagi ya. Ini Sip, banyak ditunggu.